Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukunna kakak-kakak kelas 6B yang cantik-cantik dan solehah. Semoga pagi ini tetap ceria, tetap semangat ya. Pelajaran hadis hari ini dari buku PAI tentang hadis keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Oke, ayo ya, ini untuk kita semua dalam rangka mencari ridha Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah ya. Keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Ya, ada juga Ibnu Majah, Tirmidzi dan Muslim, insyaallah ada ya. Lanjut ya. Artinya apa? Dari Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi yang dimaksud mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencakup apa saja? Satu, mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Yang dua, mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Jadi setelah faham huruf-hurufnya, kita diwajibkan untuk mempelajari maknanya sehingga bisa diamalkan. Mengapa? Karena itu Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Ya, di situ ada petunjuk cara beribadah kepada Allah, ya, berbakti kepada orang tua, cara bermasyarakat dan sebagainya. Yang kedua sebagai Al-Furqan, pemisah yang baik dan buruk, ya, juga pembeda antara baik dan buruk, benar dan salah, ya. Yang masuk termasuk orang kafir, termasuk orang muslim ada pembedanya. Oke. Dan Al-Quran itu sebagai asyifa fisudur, ya, sebagai obat penenang jiwa, ya, bisa sebagai ruqyah, ya, sebagai obat. Yang keempat sebagai mau'izah, nasihat. Di situ ada nasihat sebagai orang tua, orang muda, anak-anak dan sebagainya. Yang kelima menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Yang keenam Al-Quran memantapkan iman dan Islam. Yang ketujuh, tuntunan hukum untuk menjalani kehidupan, ya, adanya sholat, puasa, haji, ya, hukum waris, hukum menyusui, banyak sekali hukum dalam kehidupan dunia ini yang untuk bekal akhirat semua ada di dalam Al-Quran, ya, baik akidah, ibadah, ya, kayak. Jadi keutamaan belajar Al-Quran itu merupakan salah satu cara mulia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga setiap huruf yang dibaca akan dibalas dengan 10 pahala. Orang yang baca Al-Quran hatinya akan tenang, ya, dimuliakan nanti bersama malaikat. Dan jika membaca terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat bagi pembacanya di dunia. Masya Allah, ya. Al-Quran juga sebagai junnah atau perisai. Bersama as-sawmu wal Qur'anu junnah, ya, sebagai perisai dari api neraka. Masya Allah, ya. Jadi betapa mulianya seorang muslim itu mempelajari cara membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya. Bukan hanya untuk nilai, ya, tapi memang itu untuk kebaikan kita semua yang akan dipetik di akhirat nanti. Di dunianya juga sudah kita rasakan ketenangan jiwa, ya,
kemuliaan, dan sebagainya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam belajar Al-Quran. Satu, kita dianjurkan belajarnya baik di sekolah, di rumah, atau di masjid. Ya. Yang kedua, membaca Al-Quran haruslah dengan tajwid dan tidak boleh asal-asalan. Nah ini, ya kita kalau belajar yang lain dengan semangat, Al-Quran harus lebih semangat lagi. Ya. Yang ketiga, membaca Al-Quran hendaknya diawali dengan ta'awud ya, dan basmalah. Gimana punya ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Berlindung dari godaan syaitan yang dirojam. Oke, itulah ya sekelumit tentang keutamaan belajar Al-Quran ya. Hadisnya nanti dihafalkan dan diamalkan ya. Ulangi lagi ya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan hadis ini. Selamat berjuang ya, jangan malas, ayo semangat-semangat, nambe semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambe semangat.